Bang, kalau orangnya meninggal, apakah harus dibayar keluarganya? Halo Bolo Kredit, apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Kembali lagi di segmen Bahasa Basi. Bahas sana, bahas sini. Nah, kali ini ada pertanyaan menarik nih. Dari siapa ya ini? Dari Jaifah Reza. Dia nanya, Bang, kalau orangnya meninggal, apakah harus dibayar keluarganya? Nah, ini pertanyaan bagus ya, Wak. Jadi kalau kita punya kartu kredit, terus tiba-tiba kita dipanggil sama yang maha kuasa, dan kartu kreditnya itu masih ada tagihannya, siapa sih yang bayar? Ini aku akan jawab sesuai sepengetahuan aku ya, Wak. Maaf jika keliru atau ada salahnya. Jadi kalau sepengetahuan aku, menurut hukum negara, yang harus bayar itu adalah ahli warisnya. Jika ya, si ahli warisnya itu menerima warisannya. Tapi jika si ahli warisnya itu memilih menolak warisannya, berarti dia juga boleh menolak hutang-hutangnya. Paham ya? Jadi misal seorang bapak meninggal, nah punya tagihan kartu kredit 100 juta. Nah, seorang bapak itu kan pasti punya warisan toh. Entah itu tanah, rumah, atau mobil, dan sebagainya. Nah, itu kan jatuhnya kepada ahli waris. Entah itu istri, anak, maupun orang tua. Nah, dari ketiga ini misalkan anaknya dia sudah sukses, sudah punya pekerjaan sendiri. Dia nggak mau warisannya. Aku nggak mau warisan bapak. Buat ibu dan mbah aja. Jadi warisannya hanya dibagikan kepada istri sama orang tuanya. Nah, berarti yang wajib atau yang harus membayar tagihan kartu kredit ya yang menerima itu istrinya dan orang tuanya. Jadi jika ahli waris itu menerima warisan, berarti dia juga harus menerima hutang-hutangnya. Itu yang pertama. Jadi jelas ya jawabannya, yang harus membayar tagihan kartu kredit jika pemiliknya meninggal adalah ahli waris jika ahli warisnya itu menerima warisannya. Nah, semisal kamu sebagai anak, sebagai ahli waris menerima warisan, mau bayar kartu kredit, tipsnya gimana? Tipsnya cek dulu tuh kartu kreditnya itu diasuransikan atau enggak. Kalau kartu kredit itu ada yang ikut asuransi, ada yang enggak. Contohnya dari ke ini batu 2, 3, 4, 5, 6. Dari ke 6 kartu kreditku ini yang ada asuransinya cuma BNI, yang lainnya enggak ada. Jadi kalau BNI ini tercover asuransi, sehingga jika suatu saat nanti aku dipanggil sang pencipta, tagihan kartu kredit dari BNI ku ini yang bayar pihak asuransi, bukan ahli warisku, meskipun ahli warisku menerima warisan dari aku. Tapi justru ahli warisku dapat tambahan uang santunan dari asuransinya BNI. Jadi asuransinya BNI itu namanya Perisai Plus. Ini ya aku tunjukin paling bawah ini, Perisai Plus ini asuransi besarnya 82.000. Ini kalau nggak salah itu sekitar 0,69% dari total tagihan. Tagihanku kan ini 12 juta ini. Nah, dari tagihanku 12 juta ini aku harus bayar 82.000. Jadi tiap bulan bayar asuransinya beda-beda, tergantung tagihannya. Kalau pada saat itu kita nggak pakai sama sekali kartu kreditnya, ya nggak ditagih asuransinya. Nah, ketentuannya, jika misalkan amit-amit jabang bayi, tiba-tiba aku dipanggil sang pencipta, berarti yang 12 juta 88.000 ini yang bayar pihak asuransi, plus keluargaku atau ahli warisku dapat santunan 3 kali lipat dari tagihan. Tagihanku kan 12 juta, berarti ahli warisku akan dapat santunan dari Perisai Plus kurang lebih 36 juta. Jadi kalau aku rasa asuransi yang paling berfaedah itu ya cuma kartu kredit. Kalau asuransi kesehatan gitu kan kadang
saat kita sakit mau klaim susah kan, dengan alasan ini itu udah penyakit lama, ini ono kucrut. Nah, tapi kalau kartu kredit kan memang klaimnya hanya bisa diklaim saat pemiliknya meninggal. Nah, kalau kita sudah bisa menunjukkan buktinya, maksudnya bahwa pemegangnya meninggal, otomatis fix ya, nggak, maksudnya pihak asuransi nggak bisa ngelak, ya harus membayar tagihan kartu kredit dari bank plus ya tadi perjanjiannya apa. Kalau di BNI kebetulan perjanjiannya selain membayar full tagihan yang tersisa, dia akan memberi santunan kepada ahli waris sebesar 3 kali dari tagihan yang ditinggalkan. Jadi begitu ya Pak, bahwa yang harus membayar tagihan kartu kredit jika pemegangnya meninggal adalah ahli warisnya jika ahli warisnya menerima warisannya. Tapi jika ahli warisnya memilih untuk menolak warisannya, dia juga boleh menolak hutang-hutangnya. Sekian basa-basi kali ini. Salam Financial Freedom.